Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sukacita luar biasa pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan yang dahsyat yang luar biasa, mari saya mengajak kita semua, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengucap syukur, merayakan segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kami agungkan dan yang kami tinggikan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan untuk mau mencari wajah-Mu, untuk mau bersekutu dengan Engkau, untuk mau merayakan kebesaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami undang Engkau Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, menguasai setiap hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, agar benar-benar pagi hari ini menjadi pagi yang diberkati, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan memberkati kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang berkati, Engkau yang tolong, Engkau yang campur tangan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, memuliakan Tuhan, meninggikan kebesaran nama Tuhan. Kami angkat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami angkat setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami persembahkan kepada Allah, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur
angkat suaramu yang kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Haleluya, glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang layak terima setiap penghormatan kami pagi hari ini. Allah yang layak terima setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Allah Yesus Kristus namanya yang kami muliakan. Terima pujian kami, terima sembah kami bagi-Mu Tuhan, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau layak disembah. Kekudusan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kekudusan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau yang melayakan kami untuk mengangkat tangan kami pagi hari ini Tuhan. Tanda kami meninggikan Engkau, tanda kami memuliakan kebesaran nama-Mu, tanda kami mengagungkan Engkau yang layak terima puji-pujian, yang layak terima penyembahan tertinggi kami. Terimalah setiap penyembahan kami, hidup kami menjadi penyembahan, dupa yang kami angkat di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Kejadian kami dahsyat dan ajaib, dan hati kami menyadarinya Tuhan. Sebab itu dari hati kami mau terus memuji-muji Allah kami yang besar. Kami mau terus memuji-muji Tuhan kami yang mulia, yang olehnya kami ada sampai saat ini. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau kami tinggikan, layaklah Engkau kami muliakan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih. Layak Tuhan dipuji, amin. Ambil sama Tuhan. Layak Tuhan disembah,
Kudus, datanglah di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Di rumah masing-masing yang mendengarkan siaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasa atas hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Bangkitkan iman kami tertuju kepada Tuhan Yesus untuk mencari wajah Tuhan, bersukacita dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih. Saat ini ada orang yang sakit, beban berat di kepala, leher, belakang semua. Pundak saudara punya beban yang berat, Tuhan sudah lepaskan kau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan. Kami undang kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kasih karunia. Kau membuat kami mengasihi Tuhan dan mencari wajah Tuhan, serta merindukan jamahan Roh Kudus pada saat ini. Berbicaralah Tuhan dalam roh kami masing-masing, siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas kami semua, tidak ada satupun yang dilewati. Kami dijamah oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami mengikat roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan, dan juga pendengaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami tengking kau. Keluar, pergi dari hidup kami semua roh-roh jahat itu. Dalam nama Yesusnya dari hidup kami semua. Kami dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan kau berbicara dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan boleh beribadah bersama-sama. Mari kita melihat kitab suci dari kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir ayat 18. 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan mengenai suatu kerinduan dari Tuhan untuk Dia memberikan solusi kehidupan dalam hidup kita. Karena kita itu adalah anak-anak-Nya. Kita menyembah Dia. Maka Tuhan itu ingin berperan dalam kehidupan kita. Dia ingin supaya kita itu bisa mendapatkan berkat, kebaikan-kebaikan, solusi-solusi kehidupan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Juga Tuhan itu ingin bukan cuma menerima solusi dari Tuhan, tetapi adalah mendapatkan perlindungan dari Tuhan sendiri. Nah, ini adalah satu kerinduan Tuhan yang sangat besar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu menyadari dan menghidupinya dengan iman, serta apa saja yang kita hadapi masalahnya, kita selalu datang kepada Tuhan. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya,
seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian ayat 11, raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Tuhan dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat anak Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tiba dalam satu serial Elia tentang pergulatannya dia menghadapi Raja Israel yang bernama Ahazia. Raja Ahazia ini adalah seorang raja keturunan daripada Ahab, dan dia punya kejahatan mirip sama bapaknya Ahab. Tetapi saudara, ini Ahazia adalah seorang yang masih muda, dan itu sebabnya ada satu sifat pergolakan batin yang sangat tidak stabil. Nah, kita melihat di dalam peristiwa ini, pada suatu hari Ahazia itu jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Ini adalah istana raja, di mana ada rumah yang bertingkat yang menjadi tempat tinggal daripada Ahazia. Lalu kemudian dia jatuh dari tempat tinggi itu dan kemudian menjadi sakit. Apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Dikatakan ayat yang kedua, kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Saudara, kita mendapati satu hal yang sangat mencengangkan. Ternyata seorang yang menjadi raja Israel pengganti dari Ahab yang mati dipanah sembarangan oleh orang-orang Aram, tembus masuk di tempat yang tepat di antara sambungan baju jirahnya. Dan dari siang itu atau pagi itu darahnya terus mengucur sampai habis menggenangi seluruh keretanya.
Kemudian Ahab kehabisan darah, mati di situ. Nah, saudara, penggantinya adalah seorang anak dari Ahab, tetapi saudara sangat sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau Ahab setelah Tuhan mengirimkan Elia dengan kuasa yang besar menurunkan api dari langit membakar korban, lalu Ahab berpaling kepada Allah. Walaupun dia bertobat dalam satu periode yang singkat, lalu kemudian dia lebih memilih untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia pilih 400 nabi-nabi untuk bisa mendukung dia. Nabi-nabi Yahweh, betul. Dia tidak lagi menyembah Baal, tetapi dia menyembah Yahweh. Tetapi tetap ada satu kelemahan besar dari Ahab, yaitu dia lebih menyukai memuaskan nafsunya. Jadi dia minta dukungan dari nabi-nabi, 400 nabi-nabi yang ke-400 semuanya ini, mereka itu tidak tunduk kepada Yahweh, tetapi mereka lebih tunduk kepada Baal. Lebih tunduk kepada Raja Ahab. Sehingga mereka dimasuki, dihinggapi, dirasuki oleh roh dusta. Nah, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar suatu kebenaran yang Allah wahyukan. Setiap kita, jikalau kita tidak setia kepada Tuhan, ada hati yang menyimpang dari Tuhan, kita bisa dimasuki oleh roh yang lain, saudara. Kalau kita betul-betul tidak setia kepada Tuhan, walaupun engkau sudah disebut sebagai nabi Tuhan. Nah, saya sangat takut sekali kalau kita mau menyenangkan manusia. Sebab Paulus berkata, kalau aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Setiap hamba Tuhan, murid Yesus Kristus harus mencoba berkenan kepada Allah. Apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita ada ini, saudara? Nah, saudara, yang kita mau belajar pada hari ini, saudara, adalah Ahazia. Ternyata dia tidak mewarisi iman dari Ahab. Ahab yang sudah berpaling kepada Tuhan, Ahazia dia mau tetap berpegang kepada dewa kesia-siaan yang disebut sebagai Baal Zebub. Nah, waktu dia sakit, dia bilang sama utusan-utusannya, pergilah kau semuanya, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Dia jatuh dari loteng, saudara. Mungkin kebentur kepalanya, ada pendarahan di badan, di kepalanya, saudara. Mungkin ada tulang yang sakit, yang retak atau apa, saya tidak tahu. Tetapi ini adalah satu penyakit yang membuat dia berbaring di ranjang. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, Ahazia ini hanya memerintah selama 2 tahun, saudara. Ya. Itu dijelaskan dalam kitab Raja-Raja. Saudara, coba perhatikan apa yang terjadi pada saat Ahazia ini meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Dia bukan minta disembuhkan oleh Allah di Ekron, Baal Zebub, tetapi dia tanya, mau tahu peruntungan dia tentang kesehatan. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Saudara, mari kita lihat sesuatu. Tuhan rupanya tidak senang, sangat-sangat tidak senang jikalau ada anak Tuhan, orang percaya yang menganggap sepi Tuhan dan tidak mencari nasihat dari Tuhan, yang tidak mau untuk mendapatkan solusi dari Tuhan sendiri. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita dipilih sebagai orang percaya. Kita menyembah kepada Tuhan. Nah, bagian dari ibadah kita kepada Tuhan itu, Tuhan juga ingin berbagian dalam hidup kita. Dia ingin memberkati hidup anak-anaknya. Dalam segala urusan, Tuhan itu mau campur tangan, saudara. Tuhan itu adalah Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan kita itu harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan untuk berjalan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Salah satu yang sangat penting sekali adalah Tuhan ingin supaya kita itu dalam urusan apa saja, masalah apa saja yang kita hadapi, jangan cari pertolongan dari apa saja yang bukan Allah. Nomor 1, harus kita ingat kepada Tuhan dan kita cari pertolongan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang berbicara kepada Elia,
malaikat Tuhan ini bentuk malaikat huruf besar, bahasa Indonesia, lalu Tuhan huruf besar semua. Ini adalah manifestasi Yahweh Elohim sebagai malaikat Tuhan, panglima bala tentara Tuhan. Maka dia berkata, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Saudara, ini satu penyataan yang jelas bahwa Tuhan ingin kita betul-betul menghargai keberadaan Tuhan dan kita betul-betul dalam segala urusan persoalan kita coba untuk datang mencari wajah Tuhan dan mendapatkan solusi dari Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Yang terjadi adalah Raja Ahazia ini mencari pertolongan, petunjuk dari Baal Zebub, Allah di Ekron. Saudara, saya mau menjelaskan sedikit tentang Baal Zebub. Baal itu artinya adalah Tuhan. Zebub itu artinya lalat, saudara. Jadi dia adalah penguasa dari lalat-lalat, saudara. Kenapa begitu, saudara? Ini memang bentuknya dari Baal Zebub, patungnya ini adalah satu sosok manusia, tetapi dia punya sayap dan kepalanya itu ada bentuk lalatnya, saudara. Dan dia berkuasa, saudara, di Ekron. Ekron ini adalah salah satu dari 5 kota besar orang-orang Filistin. Dia ada di bagian paling utara daripada kerajaan Filistin, saudara, orang-orang Filistin. Dan di bagian utara itu sangat panas sekali dan lembab udaranya karena dia di tepi lautan. Dan di situ banyak sekali lalat-lalat, suka sekali untuk makan itu ikan-ikan, saudara. Lalat itu kemudian menimbulkan sakit, penyakit, bakteri-bakteri dan berbagai macam kuman penyakit yang lain. Maka, saudara, mereka itu menyembah kepada Baal Zebub, saudara. Ini adalah Allah yang wujudnya seperti lalat dan dia punya kekuatan yang spesial, yaitu dengan kekuatan supernaturalnya untuk mengusir kuman-kuman, sakit penyakit dan lalat-lalat. Saudara, maka dia disebut sebagai penguasa lalat. Nah, ini terkenal sekali sebagai penguasa yang dianggap sanggup untuk mengatasi kuman-kuman penyakit, bisa menyembuhkan. Maka raja pada saat dia mengalami jatuh sakit, dia justru bukan meminta tolong kepada Yahweh. Sebab kita sudah melihat, saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Tuhan sudah berperang melawan Baal. Dan seluruh nabi-nabi Baal yang 400 itu semua dikalahkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Mendatangkan api dari langit, dari sorga untuk membakar korban sembelihan di atas mezbah. Nah, saudara, seorang Ahazia maksud saya, seorang Raja Ahazia, dia pasti tahu apa yang terjadi di hadapan bapaknya itu. Dia pasti tahu, ceritanya ini sangat terkenal sekali sehingga membuat satu transformasi di seluruh kerajaan Israel. Namun Ahazia ini sengaja bukan cari pertolongan dari Yahweh, tetapi dia mau mencoba minta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Maka saya mendapati ada 2 kejahatan yang besar dari Raja Ahaz ini yang sangat dibenci oleh Tuhan, sehingga Tuhan berniat untuk menghakimi Raja Ahazia ini. Pertama, Raja Ahazia itu menganggap Tuhan Allah itu benar-benar tidak berarti baginya. Dia tidak mau menyembah kepada Yahweh. Dia tidak mau mendapat pertolongan dari Yahweh. Tuhan Allah kita disebut sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi Allah penguasa segala semesta, saudara, tidak dianggap oleh seorang raja dalam kuasanya sebagai pemerintah, pemimpin, saudara. Maka di sini Tuhan yang sudah mengadakan reformasi di kerajaan Israel, dia sendiri bertindak memulihkan dengan dia mengutus kembali Elia hambanya. Nabi yang pernah lari dari Isabel, tapi kemudian lari di hadapan Tuhan, dipulihkan oleh hadirat Tuhan di Gunung Horeb di situ. Elia ini dipanggil kembali oleh Tuhan untuk menghadap kepada Raja Ahazia dan kemudian memberitakan tegurannya kepada orang-orang yang diutus oleh Ahazia untuk pergi ke Ekron, saudara. Itu wilayah orang Filistin.
Nah saudara, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Menganggap Tuhan Allah benar-benar tidak berarti bagi hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita pergi sebagai orang percaya, saudara. Cari perhitungan peruntungan. Dari apa saudara? Dari perbintangan ya. Saudara, ada yang bintangnya Scorpio, ada yang bintangnya Cancer, ada yang bintangnya itu Virgo dan sebagainya. Kalau ada zaman saya dulu itu saudara, anak-anak muda itu senang sekali mendapatkan nasihat peruntungan dari bintang. Oh saya bintangnya apa? Terus dilihat, oh hari rezeki saya adalah hari apa? Kemudian dilihat di situ, oh saya paling jelek itu adalah makan makanan apa? Dan kemudian hari apa saya dapat kebuntungan bukan keberuntungan. Dihargai sekali perkataan-perkataan dari nabi palsu ini saudara. Bukan sesuatu yang biasa-biasa di mata Tuhan. Hal ini adalah kekejian di mata Tuhan. Jangan kita untuk sebagai orang percaya masih percaya kepada nasib perbintangan. Seolah-olah hidup kita ditentukan oleh bintang-bintang di langit bukan oleh Tuhan. Oh saudara, ini adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan. Menganggap Tuhan tidak berarti dalam mengatur hidup kita. Saudara, ada orang yang kemudian juga percaya kepada wetonnya, ada yang kliwon, legi, pon, dan segala macam itu. Lalu hitung-hitung bagaimana kalau mau menikah juga hitung-hitung tanggal, bulan, hari apa yang baik, saudara. Kita tahu, saudara, Tuhan Allah itu hidup dan Dia menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Setiap kali kita tidak datang dan menganggap Tuhan sebagai penentu segala sesuatu, Tuhan itu kita anggap sebagai tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Dan itu satu kecelakaan besar dalam hidup kita. Saudara, ada orang yang juga percaya kepada primbon, saudara. Pergi ke dukun, lalu tanya nasihatnya sebetulnya bagaimana saya punya peruntungan. Nah saudara, saya tahu banyak sekali orang-orang yang percaya kepada penasihat-penasihat spiritual yang bukan dari Tuhan Yesus. Ya. Banyak sekali orang-orang yang berusaha sebagai pebisnis, saudara, cari nasihat bukan kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk berdoa mencari pimpinan Roh Kudus, tetapi kemudian ikut caranya dunia. Kalau pakai selamatan, dia ikut selamatan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Dia kompromi dengan roh dunia ini. Dan saudara sebetulnya menumpuk satu murka Tuhan dalam hidup saudara. Ini satu kenyataan saudara. Jangan anggap enteng seperti ini. Tuhan sangat tidak suka terhadap Ahazia. Itu sebabnya maka diberikan satu teguran yang besar. Dikatakan, sebab itu ayat 4, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu Elia ini pergi saudara. Jadi ada hukuman yang besar kepada orang-orang yang mencari pertolongan atau petunjuk bukan kepada Allah, tetapi kepada berhala-berhala atau kepada kuasa-kuasa gelap, kepada setan-setan. Saudara, saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena apa? Dia mendapat rezeki dari minta nasihat daripada kuasa-kuasa gelap di Gunung Kawi misalnya, saudara. Apakah Tuhan rugi dalam hal itu? Bukan rugi, Tuhan sama sekali tidak dirugikan. Engkau yang rugi, sebab apa yang terjadi saudara? Tidak ada sesuatu pemberian dari kuasa gelap itu yang gratis. Kalau saudara diberkati, ada kekayaan yang turun. Saudara jangan anggap itu gratis. Anakmu mungkin akan dimakan untuk menjadi sarapan iblis. Anakmu cacat, atau mati muda, atau anakmu tidak bisa punya keturunan, atau engkau akan mengalami satu kecelakaan besar pada hari tertentu hidupmu, dan kau akan menjadi lumpuh total, tidak bisa apa-apa. Sudah banyak sekali yang tersembunyi daripada kita, yang tidak diceritakan kalau kita minta tolong kepada kuasa-kuasa gelap. Tapi tidak ada satupun yang gratis, kecuali oleh darah Yesus. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, jangan lagi percaya kepada perbintangan, kepada weton-weton, lalu kemudian menyembunyikan hari kelahiran kita, tahun kelahiran kita, sebab itu adalah hari paling sial dalam kehidupan kita. Ada yang percaya kalau tanggal bulan kelahiran kita itu adalah hari yang paling lemah, disantet pasti kena.
Oh saudara, di dalam Yesus Kristus kalau engkau percaya dan bersandar kepada Dia, ada pertolongan di mana Tuhan membuktikan dirinya adalah Allah yang hidup. Yang kedua, kejahatan daripada Ahazia, saudara, yang Tuhan sangat murkai adalah Ahazia dengan perbuatannya itu, dia sengaja menyangkal Tuhan Allah Israel yang hidup. Dia memilih Baal Zebub sebagai penasehat untuk masa depan hidupnya. Saudara, dosa di mana kita menyangkal hakikat Allah yang memiliki hidup kita itu sesuatu yang Tuhan kejikan di hadapannya. Saudara, kalau kita melihat ada hukuman mati terhadap Ahazia, saya ajak kita coba melihat dengan perbuatan yang sepertinya sepele itu, saudara. Ada Raja Saul, dia minta peruntungan, dia minta nasihat dari arwah-arwah. Yang dikatakan 1 Tawarekh 10 ayat 13-14. Saya bacakan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Saudara, yang minta petunjuk kepada roh-roh dunia ini, saudara, itu mencemarkan roh saudara sendiri. Menjadikan roh jahat itu punya wadah di dalam diri kita. Kita yang minta petunjuk kepada roh-roh mati, roh-roh orang mati, ya. Sebetulnya bukan roh orang mati, tetapi orang mati itu sudah balik kepada Tuhan. Yang ada apa? Adalah roh yang menyertai dari dunia ini kepada orang yang sudah mati itu. Dia menyamar wajahnya seperti itu, saudara. Dan dikatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ini, saudara, kita yang mencemarkan diri dengan meminta petunjuk dari roh orang mati ini, saudara. Maka yang terjadi, kita itu bisa dirasuk oleh roh itu. Saudara mesti bertobat dan minta ampun sama Tuhan, menyelesaikan persoalan masa lalu itu dengan segenap hati kepada Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-14. Saya baca ayat 13 lagi. 1 Tawarekh 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Lihat, hukumannya mati, saudara. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Coba lihat ini. Jadi Tuhan sebetulnya ingin kita minta petunjuk dari Dia. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara, ingatlah kebenaran ini seumur hidup kita. Dalam segala perkara, Tuhan itu minta supaya kita sebagai penyembahnya yang berbakti kepada Tuhan, kita mendapatkan pimpinan petunjuk dari Tuhan. Solusi masalah hidup kita datang dari Tuhan. Saudara, datang minta pertolongan dari Tuhan. Saudara, yang berikutnya coba kita lihat hal yang terjadi. Ya, kemudian ditanyainlah utusan-utusan yang balik lagi kepada Raja Ahazia itu, siapa tuh sebetulnya yang ngomong sama kamu itu? Lalu dijelaskan ciri-cirinya begini. Oh, itu Elia orang Tisbe. Lalu kemudian dijelaskan oleh kitab suci, dia utus satu perwiranya, kepercayaannya yang support kepada Raja Ahazia ini. Cari dia mesti tanggung jawab. Kejar di mana dia Elia itu. Bawa ke sini. Kemudian satu orang ini membawa 50 tentara. Pergi ketemu sama Elia. Elia sedang di atas bukit. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Sudah lihat di sini, orang ini punya spirit marah kepada Elia, bukan menundukkan diri kepada Elia, bukan percaya kepada Tuhan penguasa langit dan bumi, tetapi dia memihak kepada kelompok yang sesat, yang salah. "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Ayat 10, tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Saudara-saudara, jangan kita berpihak kepada golongan atau perbuatan
yang jelas-jelas Tuhan tidak berkenan. Saya ulang sekali lagi. Jangan kita sebagai orang percaya memihak kepada perbuatan keji yang dikejikan oleh Tuhan, yang dianggap najis oleh Tuhan. Jangan kita berpihak kepada perbuatan yang seperti itu. Sebab yang kita hadapi adalah Tuhan semesta Allah, semesta alam yang hidup. Dan Tuhan itu di sini dalam kuasanya, Dia melindungi hambanya yang setia kepada perintah firman Allah. Saudara, kita dipanggil sebagai orang-orang percaya sebetulnya mengalami suatu keindahan pertolongan Tuhan. Yang seperti Elia ini. Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan itu kita sembah. Kekuatan yang terjadi di atas kayu salib dari Tuhan Yesus itu juga sepatutnya kita sebagai orang percaya mengambil manfaat dari situ. Setiap pekerjaan salib Yesus itu sebetulnya sudah dikatakan oleh Alkitab, sudah selesai, tetelestai, it has been finished, sudah diselesaikan. Jadi apa yang kita terima sebagai orang percaya itu sebetulnya adalah apa yang sudah dikerjakan selesai oleh Tuhan Yesus. Kita tinggal menerima dengan iman, saudara. Dengan percaya penuh saya mengalami apa yang sudah selesai dikerjakan Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kuasa perlindungan Tuhan itu buat kita harus kita pegang teguh. Kita harus seperti Elia ini, saudara. Elia ini dia menikmati perlindungan Yahweh, Tuhan Allah Israel. Sebab Elia betul-betul menyandarkan dirinya bergantung kepada Yahweh. Kalau saudara tidak sepenuh hati bergantung kepada Tuhan, saudara tidak akan bisa menerima manfaat berkat daripada kuasa Tuhan. Tapi sepanjang saudara betul-betul bergantung kepada Tuhan, saudara akan menerima manfaat yang besar dari Tuhan itu sendiri. Saya mau ajak kita untuk melihat Mazmur 121 ayat 1-8. Saya bacakan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan ini firman Tuhan, saudara. Sepanjang hidup Elia, dia bergantung pada Tuhan. Waktu dia kalah, imannya lemah dengan intimidasi Isabel, maka dia lari menghadap Tuhan untuk mencari pertolongan dan kekuatan di hadapan Allah. Saudara, Allah menjumpai Elia di tengah kelemahannya. Dan Tuhan tidak memberikan hukuman kepada Elia, tetapi dia menghibur Elia. Diberikan angin yang sepoi-sepoi basah. Tetapi sebelumnya itu Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, ada api yang turun dari langit. Sebelumnya ada angin yang kencang memecah bukit-bukit, batu-batu dipecah-pecah semuanya. Sesuatu itu menunjukkan Tuhan hadir dengan kuasanya yang supernatural. Dan ini dialami oleh Elia. Sebelumnya Elia memang sudah pernah menurunkan api dari langit. Tetapi sekarang ini dia betul-betul berlindung di dalam kuasa Tuhan. Dia menaruh dirinya di dalam tangan Tuhan yang tidak mungkin bisa direbut oleh siapapun. Dia berserah kepada Tuhan, maka saat dia itu diancam oleh 51 orang tentara, saudara. Dengan senjata lengkap. Elia bilang, kalau aku memang abdi Allah, biar api surga turun membakar engkau habis dan semua tentara. Habislah dibakar oleh api itu 51 tentara ini, saudara. Lalu yang kedua datang kelompok yang kedua. Sama, saudara. Kelompok yang kedua ini lebih kurang ajar lagi, saudara. Coba kita lihat. Ini bukan sama posisinya dengan 51 kelompok pertama, tetapi kelompok yang kedua. Coba lihat ayat 11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Jadi satu perwira dengan 51 kan. Ini berarti yang kelompok kedua. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja. Segeralah turun. Jadi ini ada satu kata, segeralah turun. Dia ini sudah makin tidak sabar terhadap Elia. Saudara,
Permusuhannya terhadap Elia sangat kentara sekali. Beginilah titah raja. Kalau yang sebelumnya lebih tidak formal, raja bertitah. Tapi sekarang beginilah titah raja. Thus says the king. Segeralah turun. Elia jawabannya sama seperti sebelumnya. Kalau benar aku abdi Allah, dia berlindung kepada Tuhan. Dan panggilannya itu dibuktikan di sini. Biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Saudara, kuasa Tuhan itu dipakai oleh Elia untuk melindungi dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga berlindung dalam kuasa Tuhan. Maka saya dijaga dengan tangan Tuhan yang kuat. Saudara juga boleh menerima berkat Tuhan yang sama. Asalkan seluruh diri saudara bulat utuh, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dan engkau menyandarkan diri penuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan menerima proteksi ilahi yang supernatural ini. Saya percaya sepenuhnya, saudara. Kalau saudara tanya sama saya, apakah Pak Pendeta pernah disantet orang? Wah, saya sering sekali disantet sama orang. Tapi Tuhan menyertai dan melindungi saya. Sampai hari ini saya ada seperti ini. Dilindungi, dijaga. Tuhan itu penolong saya yang melepaskan saya dari berbagai macam kesulitan. Saya percaya kuasa Tuhan itu akan menyertai saudara kalau engkau berlindung kepada Tuhan sepenuhnya. Engkau kalau ditanya sama Tuhan, siapa perlindunganmu? Kalau engkau masih berlindung pada harta, ya harta yang melindungi engkau. Kalau engkau berlindung kepada orang kuat yang punya posisi, orang kuat yang punya posisi yang menolong kamu, tapi bukan tangan Tuhan, saudara. Kalau engkau berlindung kepada Tuhan, yang nolong juga Tuhan. Saudara pilih yang mana? Berlindunglah di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara, Tuhan itu sangat ingin kita anak-anaknya yang menyembah Dia, cari perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Kalau tadi kita lihat, bukan cuma Tuhan itu mau supaya kita itu dapat solusi hidup daripada Tuhan, tapi perlindungan pun juga dari Tuhan, saudara. Nah, ini penting sekali. Utusan yang ketiga datang kepada Nabi Elia, saudara. Tapi utusan yang ketiga ini dia tahu diri, saudara. Maka kemudian dia naik kepada Elia sampai di hadapan Elia, lalu dia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Minta belas kasihan, ya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Ayat 13, 14 sekarang. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Dia mengakui kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Tangan Tuhan nyata jelas. Engkau hamba Tuhan, hamba Allah. Engkau betul-betul tidak cari perkenan manusia. Engkau dilindungi oleh Tuhan sendiri. Dan dikatakan kepada Elia, tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Ayat ini melunakkan hati Elia dan Tuhan memberikan satu respons. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, ayat 15. Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Saudara, seorang hamba Tuhan sejati dengan seorang penguasa dengan kekuatan militer dan politik di hadapan Tuhan. Siapapun, kalau benar itu yang akan dibela sama Tuhan. Siapapun dia, Tuhan melihat Elia benar, Tuhan membela Elia. Kalau hamba Tuhan ini salah, kalau kita melihat di dalam kitab suci, ada Yerobeam bin Nebat. Dia mendirikan di kota Betel dan kota Dan kuil untuk menyembah anak lembu jantan, ya. Supaya bangsa Israel itu yang ada di kerajaan Israel tidak menyembah kepada Yahweh Elohim yang setiap tahun itu 3 kali mesti pergi ke Yerusalem. Nah, ini Yerobeam bin Nebat ini dia mendirikan kuil di
Dan di Betel, lalu kemudian di bukit-bukit pengorbanan, di bukit-bukit yang tinggi yang diperintahkan oleh Musa supaya di situ dibangun di seluruh tanah Israel penyembahan kepada Yahweh Elohim. Di situ didirikan kuil-kuil oleh Yerobeam. Saudara, Yerobeam ini dia mau supaya secara politis bangsa dari kerajaan Israel ini tidak berpaling kepada Yehuda atau berpaling kepada kerajaan Yehuda. Dia tidak mau itu. Jangan-jangan nanti mereka setianya sama mereka, sama kerajaan Yehuda. Nanti saya posisinya bagaimana? Jadi secara politis dia mencoba untuk menyaingi Yahweh. Dan dia mendirikan penyembahan kepada anak lembu emas jantan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan murka. Diutus seorang nabi dan kemudian dia berkata, itu altar itu Tuhan akan menaruh orang-orang di atas situ untuk dipersembahkan, dibakar di atasnya, termasuk imam-imamnya. Dan kemudian Tuhan memecah altar itu sedemikian rupa. Saudara, satu hal yang penting sekali, Tuhan itu sangat tidak suka dengan penyembahan berhala. Saudara harus tahu itu sedalam-dalamnya. Jangan kita main-main sebagai orang percaya, sedikit-sedikit pindah dari Kristus kepada yang lain. Sedikit-sedikit pindah. Seperti salon pas saja, saudara tidak perlu lepas. Saudara jangan pikir Tuhan itu seperti gampangan begitu. Karena Tuhan Allah yang sejati. Engkau tidak mengakui Tuhan yang rugi dirimu sendiri. Tuhan tidak rugi apa-apa. Dia maha kuasa, dia cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh apa-apa. Dia adalah Allah yang sempurna, tidak butuh apa-apa. Kita yang membutuhkan dia, saudara. Kita tidak mengakui Tuhan yang benar, mengakui Tuhan yang lain. Saudara yang rugi. Sepenuhnya saudara yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Tuhan tidak rugi apa-apa. Saudara kehilangan keselamatan kekal, yang rugi saudara sendiri. Jangan pikir saudara, Tuhan itu bisa dirugikan, disakiti dengan segala perbuatan kita lalu Tuhan rugi. Tidak ada. Allah yang sejati adalah Allah yang hidup. Dia memerintah segala sesuatu. Dan Tuhan itu punya kuasa supernatural tak terkalahkan. Itu sebabnya maka anak-anak Tuhan harus berlindung penuh kepada Tuhan. Saudara, penghakiman Tuhan itu turun kepada Yerobeam bin Nebat. Dan akhirnya Yerobeam pun juga dihakimi, dibunuh oleh Tuhan. Nah sekarang ini kepada Raja Ahazia Tuhan juga menyatakan penghakimannya. Setelah ketemu sama Ahazia, Elia itu berkata, beginilah firman Tuhan. Dia tidak takut sama raja, saudara. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Jadi perhatikan, jangan sampai kita menganggap tidak ada Allah dalam hidup kita. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Ayat 17, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Ini adalah satu kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, yang berbahaya itu kalau seorang pelayan Injil ditolak oleh satu daerah. Lalu kemudian dia mengebaskan debu kaki dari kakinya. Dia kebaskan debu kaki. Penghakiman di tempat itu akan lebih besar daripada kota Sodom dan Gomora yang dibakar oleh belerang dan api dari langit. Saudara, perkataan hamba Tuhan yang betul-betul dari surga, dari Tuhan, diutus oleh Tuhan, menerima mandat dari Tuhan, adalah mengerikan kalau sesuatu terjadi perkataan dari Tuhan melalui hambanya ini. Saudara, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia di dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Saudara, satu hal yang saya mau garis bawahi. Dari tadi kita bicara dua hal. Anak Tuhan yang berbakti dan menyembah Tuhan. Yesus Juru Selamat. Roh Kudus penolong kita. Bapa di surga, sumber segala sesuatu.
Allah Tritunggal yang Esa kita sembah. Mari kita betul-betul mencari segala sesuatu solusi hidup kita dari Tuhan. Yang kedua, saudara berlindung dalam Tuhan yang dahsyat. Berdiri di dalam kuasa perlindungannya. Taruh diri saudara seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan yang menjaga saudara. Minta Tuhan selalu menyertai, menyatakan diri kepada saudara. Tuhan akan terbukti sebagai penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur mengantuk. Kalau saudara jaga malam, dulu mungkin saudara pernah jadi pramuka ya. Jaga malam, engkau ngantuk-ngantuk. Terus bahkan tertidur. Tapi penjaga kita tidak pernah terlelap. Kalau saudara bingung sama kuasa supernatural dari iblis yang mencoba menyerang, saudara ingat kembali, apakah saudara pernah berdosa meninggalkan Tuhan dan kau belum menyelesaikan masalah itu secara tuntas dari hati saudara? Selesaikan itu semua. Sebab ini sangat penting sekali. Mungkin kau kena penyakit, sesuatu yang membuat kau berbaring tidak pernah sembuh. Mungkin kau pernah menyembah berhala atau membuat sesuatu kesepakatan dengan iblis. Batalkan itu semua oleh darah Tuhan Yesus. Kembalilah engkau setia kepada Tuhan. Beribadah hanya kepadanya. Engkau akui seperti Ahab pernah berdosa kepada Tuhan. Dengan menyesal, dengan merendahkan diri, berpuasa. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Tuhan pasti suka menolong saudara. Ahab bertobat walaupun cuma sebentar, tapi diberkati Tuhan untuk satu masa itu. Saya mau katakan, mari kita setia sampai mati. Ikut Tuhan Yesus. Setia di dalam pertobatan kita. Dan kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta solusi segala urusan hidup kita. Kalau ada masalah, minta tolong sama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran Allah yang dinyatakan pada saat ini, pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, hidupkanlah firman-Mu bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang berbakti menyembah memuliakan nama Tuhan, kami harus mencari pertolongan hanya dari Tuhan. Sebab Engkau Allah kami. Engkau Allah yang setia, suka menolong, memberkati kami. Engkau suka melindungi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Saudara masing-masing berdoa minta ampun untuk dosa, sudah pernah menyembah berhala, mencari perhitungan-perhitungan daripada dukun-dukun. Engkau cari pertolongan kepada seorang yang disebut orang pintar atau beberapa orang pintar. Minta tolong sama mereka. Engkau telah berdosa sama Tuhan. Jangan sampai engkau kena kutuknya. Selesaikan itu di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri sungguh-sungguh. Biar Tuhan tolong kau. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh mari dengan berdiri nyanyikan lagu ini. Nyanyi berdiri. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
semua orang yang membutuhkan. Musik terus menyanyikan. Firman Tuhan selesai dibicarakan, tetapi Roh Kudus tetap bekerja. Roh Allah sedang menantikan kau kembali kepadanya di dalam pertobatan. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalan-jalannya dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Ambil rancangan Tuhan, ambil firman Tuhan dengan pertobatan, dengan kehancuran hati. Engkau sudah berdosa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti suka mendengar doamu. Kalau engkau datang dengan pertobatan, dengan segenap hati. Engkau yang dulu pernah pergi ke dukun-dukun, akui sama Tuhan. Mulai hari ini, engkau akan setia kepada Tuhan seumur hidup. Tidak akan pernah menyangkal Tuhan lagi. Engkau yang pernah menyembah berhala, pernah murtad sama Tuhan, balik lagi sama Tuhan. Berjanji setia sampai mati. Batalkan perjanjianmu dengan roh-roh yang di dunia ini. Di dalam nama Yesus, pakai kuasa nama Yesus. Dan darah Yesus engkau ambil di dalam nama Yesus untuk memulihkan kehidupanmu di dalam nama Yesus. Ikuti saya berdoa di dalam hati. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebagai orang yang membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, karena Engkau Allah yang sejati, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, penguasa semesta raya, yang patut dipuji, disembah, dan kepadanya Engkau dimuliakan. Engkau Tuhan saja Allah kami, tidak ada yang lain. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Roh Kudus, layani anak-anak-Mu saat ini. Layani anak-anak-Mu saat ini yang datang dengan kerendahan hati minta pertolongan Tuhan. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Kami berikan roh kami, jiwa kami, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Lepaskan kami dari roh-roh dunia ini di dalam nama Yesus, dengan darah Yesus yang sempurna. Dengan darah Yesus yang telah menebus. Melepaskan kami dari kuasa iblis, dari berhala-berhala masa lampau. Di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus kami dilepas. Oleh darah Yesus kami dilindungi. Oleh darah Yesus kutuk dari penyembahan berhala yang lampau sudah kami lepas, putus oleh darah Yesus. Dengan darah Yesus kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Iblis tidak berkuasa atas diri kami lagi. Yesus sudah menghancurkan semua pekerjaan iblis, sudah menghancurkan iblis, melucuti iblis dengan segala kuasanya, dengan segala tipu dayanya telah dilucuti di dalam kemenangan Yesus. Dan menjadikan iblis sebagai tontonan publik. Sudah kalah total. Sudah dibinasakan semua perbuatan-perbuatannya. Kami lepas oleh darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Kami bebas oleh darah Yesus. Sekarang di dalam nama Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta Yesus diam dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Sudah pegang dada saudara masing-masing. Masuklah Tuhan Yesus dalam hati dan hidup saya. Penuhilah hidup saya dengan dirimu. Saya milikmu, engkau milikku. Kuberikan tubuh jiwa rohku di dalam tangan Tuhan Yesus. Pegang hidup saya sekarang. Bawa saya masuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Masuk hadirat Bapa, hadirat Allah Roh Kudus. Dan kami di dalam tangan Allah yang dahsyat, sempurna Allah memelihara, memegang hidup saya. Di dalam nama Yesus, tidak ada satu kuasa iblis yang bisa merebut dari tangan Yesus dan dari tangan Bapa. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini lepaskan dari segala anasir jahat, ikatan masa lampau, ikatan dari penyembahan berhala, ikatan dari show, dari perbintangan, dari roh perbintangan, dari roh show, dari roh-roh primbon, dari roh peruntungan dunia, dari roh-roh kegelapan dunia, oleh darah Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus sekarang bekerja melayani saudara masing-masing.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Lepaskan ya Tuhan, berkat pekerjaan Roh Kudus melepaskan anak-anak Tuhan. Ada orang yang dilepaskan, perut saudara selama ini sakit sekali. Saudara merasa seperti seorang yang walaupun tidak masuk akal, engkau merasa engkau seperti seorang yang beranak. Engkau sekarang dilepaskan oleh Tuhan. Ada damai sejahtera dari hidup pemberian Tuhan itu di dalam nama Yesus. Kelepasan sedang terjadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus sedang mengerjakan kelepasan itu. Engkau dilepaskan oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Pegang teguh perlindungan oleh darah Yesus. Katakan, darah Yesus membebaskan saya dari semua kutuk, dari semua iblis, dari semua roh-roh dunia di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit itu, yang lemah atau banyak sakitnya, tumpang di atas kepala. Di dalam nama Yesus Kristus, aku hardik engkau iblis pembuat sakit penyakit. Pergi dalam nama Yesus. Keluar kau. Oleh darah Yesus, anak-anak Tuhan menerima penebusan dari sakit penyakit. Disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau terima kesembuhan itu dengan iman. Kau berkatakan, saya sudah sembuh oleh nama Yesus Kristus. Oleh darah Yesus saya sudah dilepaskan dan disembuhkan. Sekarang kau berdiri dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kesembuhanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa untuk kesembuhan yang kau berikan. Coba gerakkan bagian tubuh yang sakit itu. Pencet bagian tubuh itu. Kau periksa badanmu bagaimana sudah lepas oleh kuasa nama Yesus. Bersyukur sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Yesus. Kita akan akhiri ibadah ini dengan nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ada orang yang paha sebelah kanannya sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang indah, yang penuh kasih karunia, menyertai saudara sekalian, memberkati keluargamu, memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, masa depanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Nyanyikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Puji nama Yesus. Ada yang pinggangnya sebelah kiri sakit, di sini nyeri, Tuhan sudah sembuhkan. Puji nama Yesus. Haleluya.
Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.